Kamu gak benar-benar kenal dia. Kalau soal munafik dan kejam, dia gak kalah sama ayahku, Kaisar Yongle. Kalau bicara licik dan pura-pura baik, dia lebih jago dari kakakku. Orang kayak gitu, terlalu penuh tipu muslihat, terlalu ganas, dan terlalu beruntung. 3 hal ini udah nyolong rahasia langit. Dia gak bakal panjang umur. Setelah sembunyi bertahun-tahun, ternyata cuma paman kedua yang beneran paham aku. Tapi sampai mati dia gak ngerti. Dia kalah di mana sebenarnya. Dia pikir dia gagal naik ke posisi itu. Karena aku munafik dan licik, ngambil semua keberuntungan langit. Tapi kalau kita lihat perjuangan antara aku dan paman selama ini, siapapun pasti bakal ragu. Apa benar paman kedua jatuh di tanganku? Dulu aku juga bingung banget. Kalau kakek sebegitu sukanya sama paman kedua, kenapa malah ayahku yang dijadikan putra mahkota? Apa cuma karena aku lahir dengan tanda mimpi, cahaya cucu abadi? Tapi alasan itu nggak masuk akal. Soalnya selain aku, kakek masih punya 22 cucu lain. Salah satu dari mereka bisa aja jadi cucu kesayangan kakek. Ambil contoh Zhu Jiangqi, anak kedua paman. Kecerdasan dan keberaniannya nggak kalah sama aku. Kalau kakek menjadikan paman sebagai pewaris, kelak dinasti Ming jatuh ke tangan sepupuku. Bisa bertahan 3 generasi. Sampai akhirnya, aku juga ketemu masalah yang sama. Baru aku ngerti maksud tersembunyi kakek. Kakek bandel dan memberontak seumur hidup. Tapi akhirnya dia nggak bisa lelet jalur. Menguntungkan yang lama, bukan yang bijak. Kakek mulai dari pemberontakan, demi rebut tahta itu dulu. Tentu aja dia nggak peduli sama aturan-aturan kaku. Tapi begitu seseorang duduk mantap di tahta, dia bakal sadar. Kaisar nggak bisa cuma ikut suka atau benci pribadi, terus ngerusak aturan yang bikin negara stabil lama. Ayahku gemuk dan kurang disukai. Tapi status anak sulungnya itu susah digoyang. Kalau kakek buang yang sulung demi keuntungan, susah jamin anak cucu kita nggak ikut-ikutan. Kalau gara-gara ini negara jadi kacau balau, penulis sejarah pasti bakal nyoret buruk tentang kakek. Jadi sejak kakek naik tahta, paman kedua udah ditakdirkan jauh dari tahta. Tapi di saat genting, kakek dengan prasangka lamanya udah nanem benih ambisi paman yang seharusnya nggak ada. Pikiran itu, putra mahkota sering sakit, kamu harus dorong dia. Sekilas cuma 9 kata, tapi punya kekuatan besar di baliknya. Bikin ayahku sengsara, juga nyulut ambisi paman kedua, buat gantiin posisi itu. Tahun kedua Yongle, waktu ayahku jadi putra mahkota. Kekesalan paman kedua. Apa kakek nggak tahu? Tapi demi negara yang kokoh, kakek terpaksa pura-pura nggak ngaku. Kakek tahu sifat paman kedua. Selama dia hidup, dia masih bisa nahan paman. Tapi setelah dia meninggal nanti, apa paman bakal diam aja? Buat nyegah paman nekat. Dari awal kakek udah nyusun rencana pakai aku. Kalau dilihat dari hidupku di awal, itu semua cuma alat kakek buat jaga-jaga dari paman. Waktu aku baru umur 6 tahun, kakek bawa aku tinggal di istana. Aku ingat banget ayahku sering bilang, aku harus patuh aturan di istana. Jangan sampai bikin kakek marah. Soalnya harapan keluarga kita, semuanya ada di pundakku. Sejak itu di istana, aku gak lagi ngerasa seneng kayak dulu. 3 tahun pertama tinggal di istana, kakek sibuk banget sama urusan negara. Jarang punya waktu buat ngajarin aku langsung. Jadi 3 tahun itu aku diasuh sama nenek. Nenek itu lembut, bijaksana dan pintar. Pengalamannya luas. Di bawah bimbingannya, saya telah mengembangkan karakter yang rendah hati dan sopan sejak saya masih kecil. Cara aku ngomong dan bertingkah juga rapi kayak nenek. Setiap kakek pulang dari sidang, dia selalu nyempetin waktu buat nemenin aku sama nenek. Lihat aku yang makin hari makin gagah. Kakek seneng banget. Kakek sering bilang ke nenek dia pengen aku lebih hebat dari Kaisar Taizu. Jadikan aku pewaris yang jauh lebih kuat dari Jian Wen. Aku pikir kakek naruh aku di istana karena takut aku jadi kayak ayahku. Gak punya keberanian, gak punya ketegasan. Kalau penampilan aja diremehin,
Gimana nanti bisa dihormati pejabat-pejabat? Makanya kelak aku harus bikin semua orang segan. Jadi, aku nggak lahir sebagai tipe yang disukai kakek. Tapi kakek yang bentuk aku. Jadi sesuai sama keinginannya. Setiap menteri bilang aku gagah dan hebat. Muka kakek yang biasanya kaku jadi sumringah. Lama-lama nama, cucu suci, aku, mulai terkenal di dalam dan luar istana. Waktu itu aku belum ngerti. Kenapa kakek begitu peduli sama imagenku. Belakangan aku baru tahu. Image itu soal wibawa. Wibawa jadi dasar kepercayaan. Dan wibawaku sebagai cucu bijak ini nyantol di hati orang. Itu langkah pertama rencana kakek. Paman kedua sering pamer ilmu strategi. Orang-orang juga tahu dia lebih pintar dari ayahku. Sekarang kakek punya aku, cucu hebat ini. Orang-orang pasti bakal ubah pandangan mereka. Ini bisa nyikut ambisi paman kedua. Juga bikin dia mikir dua kali soal opini publik. Kalau paman bisa tenang dan nurut, ya udah. Tapi kalau dia punya niat jahat, mau memberontak, tanpa dukungan rakyat, mana mungkin dia berhasil? Tahun kelima Yongle, nenek meninggal, waktu berkabung negara. Kakek kelihatan tambah tua. Tanpa nenek yang ngurusin. Aku kira kakek bakal nyuruh aku balik ke rumah pangeran. Tapi malah dia bawa aku ke kamar pribadinya. Beberapa tahun setelah itu, kakek mulai ajarin aku ngurus urusan negara. Waktu itu aku baru 9 tahun. Meskipun banyak hal aku cuma ngerti setengah-setengah. Untungnya kakek ngajarin dari pengalamannya sendiri, yang udah dia kumpulin bertahun-tahun. Jadi aku baca laporan-laporan itu lumayan lancar. Suatu malam, kakek nanya sesuatu ke aku. Dia bilang, gimana caranya kaisar zaman dulu sampai sekarang bikin negara stabil? Aku belum pernah mikir sejauh itu. Di buku sejarah bilang Kaisar Tang dan Song pakai kebaikan buat bikin rakyat setia. Tapi kakek nggak setuju. Kakek bilang ke aku, Kaisar Tang, Song, sama dia itu sejenis. Mereka semua rebut kekuasaan. Kebaikan cuma topeng doang. Bisa main licik itu yang bikin tahta aman. Cara-cara kotor itu, meskipun gak elegan, tapi di saat kritis sering jadi penutup. Dia juga bilang, sebagai kaisar boleh benci konspirasi, tapi nggak boleh nggak paham rahasianya. Soalnya kaisar harus hadepin hati orang-orang di istana yang susah ditebak. Kata-kata kakek ini, waktu itu aku belum ngerti benar. Sampai akhirnya, kakek cariin aku guru yang aneh. Baru aku ngerti apa yang kakek maksud. Itu biksu tua yang selalu pakai jubah hitam. Kakek nggak pernah panggil namanya langsung. Biasanya cuma panggil dia, guru muda. Aku bisa lihat, kakek hormat banget tapi juga takut sama dia. Belakangan aku tahu, biksu tua itu marganya Yao. Kakek bilang ke aku, dia bisa naik tahta. Semua berkat strategi dari biksu ini. Kakek pernah nyuruh dia lelet rambut dan jadi pejabat. Kasih dia jabatan tinggi. Tapi biksu ini nolak semua. Meskipun orangnya aneh, tapi dia baik banget sama aku. Dia bilang ayahku juga muridnya. Itu bikin aku tambah suka sama dia. Dari bergaul sama biksu tua ini, aku tahu dia pinter banget soal sejarah, jago strategi, dan paling pinter baca hati orang. Tiap aku lagi sedih, dia selalu tahu apa yang aku pikirin. Berkat bimbingannya, aku pelan-pelan belajar main cerdas sama orang. Dan hati aku jadi lebih dalam. Dulu aku takut banget sama paman kedua. Tapi sejak diajarin biksu ini baca hati orang, aku jadi punya pandangan baru soal paman. Paman kelihatan pinter dan tegas. Tapi sebenarnya cuma orang gegabah yang gak pinter rencana. Itu aja. Apa yang ada di hatinya gampang kelihatan di mukanya. Orang kayak gini gampang banget dimainin. Pantes aja Kaisar Taizu benci sama paman. Mungkin waktu itu, Taizu udah lihat ambisi di muka paman. Pernah suatu kali, kakek nyuruh ayahku sama paman ke makam Xiaoling buat sembahyang. Ayahku gemuk, jalannya pincang. Meskipun ditopang pelayan, tetap aja sering jatuh.
Paman malah ngejek ayahku di depan umum. Ayahku kalem. Gak bales apa-apa. Para menteri takut sama paman. Gak ada yang berani bela ayahku. Aku tahu ini cara paman bikin ayahku malu. Biar dia kelihatan lebih hebat. Tapi aku gak tahan lihat kelicikan paman. Jadi aku langsung lawan dia di situ. Paman lihat aku yang masih kecil gak takut. Dia bengong, gak bisa ngomong. Kaget banget. Aku lawan paman pasti cepat tersebar. Aku kira kakek bakal nyuruh aku introspeksi. Tapi ternyata kakek gak bilang apa-apa. Dari situ aku ngerti. Kakek ngizinin aku berantem sama paman. Dia mau aku paham sifat orang. Belajar lawan musuh. Itu langkah kedua rencana kakek. Biar gitu, kalau paman memberontak setelah kakek meninggal, aku bisa hadepin dia sendiri. Dan cara kakek atur ini, kok aku ngerasa familiar banget. Belakangan aku baru sadar, Jian Wen kan kalah karena nggak bisa main strategi. Makanya dia takluk sama kakek, paman keempatnya. Setelah bertahun-tahun dididik kakek, aku pelan-pelan jadi ancaman buat paman. Lihat posisi ayahku makin kuat. Paman tambah gencar nyerang ayahku. Salah satu yang aku ingat banget, kematian Xie Jin. Xie Jin udah terkenal sebagai orang pinter sejak zaman Hongwu. Dia emang sombong, tapi penuh ilmu. Berkat dia juga, ayahku bisa jadi putra mahkota. Jadi wajar paman benci banget sama dia. Kakek pernah coba lindungin Xie Jin. Sengaja turunin jabatannya biar jauh dari bahaya. Tapi tetap aja, paman gak mau lelet dia. Gara-gara fitnah paman, Xie Jin kena tuduhan gak benar. Akhirnya mati kedinginan di salju. Setelah Xie Jin mati, paman fitnah ayahku bikin geng. Bikin banyak pejabat istana kena imbas. Ayahku cuma pasrah. Sampai pejabat istana timur banyak yang kena getahnya. Para menteri lihat gitu, jauhin istana pangeran. Tanpa dukungan pejabat, aku bener-bener gak lihat ayahku punya peluang menang. Aku sempat kesel banget. Paman udah main kasar sama keluarga kita. Tapi ayahku lelek banget, gak ada tegasnya. Sampai akhirnya, ayahku cerita jujur ke aku. Aku baru sadar, kita semua dibohongin ayahku. Kalau ayahku deket banget sama menteri, keseimbangan di istana bakal rusak. Ayahku harus mundur biar maju. Biar kakek nggak curiga. Kekuatan di istana naik turun. Kakek bakal balik nyerang paman. Kelihatan ayahku kena pukul telak. Tapi selama aku baik-baik aja, dia tetap nggak bakal kalah. Jadi meskipun paman menang sementara, fakta membuktikan strategi ayahku benar. Tahun ke-9 Yongle, aku 13 tahun. Kakek buru-buru angkat aku jadi cucu mahkota. Ini artinya posisi ayahku sebagai putra mahkota makin kuat. Paman kedua bingung banget mikirin. Padahal dia lagi unggul. Kenapa malah ayahku yang jadi pemenang terbesar? Dia mana tahu, lawan benerannya cuma ayahku doang. Kalau ditambah aku sama kakek, dia bener-bener lawan 3 orang terdekat pakai otak. Sementara dia cuma orang kasar. Mana bisa ngalahin 3 macan tersenyum. Mungkin paman kedua beneran panik. Sampai mulai bikin senjata sendiri dan latih pasukan bayaran. Tapi dia lupa, garde Jinwei di bawah kakek bukan cuma pajangan. Setiap gerakannya kakek tahu banget. Aku pernah lihat sendiri laporan dari kediaman Pangeran Han satu persatu disodorin ke meja kakek. Mungkin karena merasa bersalah sama paman, kakek tahu paman mau macem-macem. Tapi nggak tega buat hapus dia demi keadilan. Makanya, keselamatanku jadi hal yang paling bikin kakek khawatir. Demi jaga aku. Sejak aku diangkat jadi cucu mahkota, kakek kemana-mana bawa aku bareng. Mungkin dia sadar paman dari kalangan militer. Banyak teman di tentara. Sementara aku belum pernah pegang urusan militer. Jadi buat jaga-jaga, kakek ambil langkah ketiga buat nyegah masalah. Waktu aku 16 tahun, kakek bentuk pasukan muda buat aku.
Beda sama pasukan lain. Pasukan ini kakek pilih sendiri buat aku. Prajuritnya umurnya mirip aku. Semuanya 17-20 tahun, berani dan pintar. Menteri perang pernah bilang ke aku, kakek langgar aturan leluhur buat aku. Normalnya pasukan cucu mahkota cuma sekitar 6.000 orang. Tapi kakek pilih lebih dari 30.000 orang. 5 kali lipat lebih banyak. Aku pernah hitung. Kalau pasukan paman full semua, paling cuma 15.000 orang. Sementara pasukanku 2 kali lipat dari dia. Dalam ilmu perang ada kata, kuat maka kuasai, berani maka serang. 2 kali lebih banyak dari musuh, cari cara buat pecah kekuatannya. Aku pernah curiga, kakek atur gini, pasti udah punya rencana mateng. Kakek paling takut kita mati. Dia pengen dinasti ini lanjut terus. Aku sama paman punya kekuatan kayak gini. Bisa nyegah paman nyerang aku nanti. Juga nyegah aku nyerang paman. Pantes ayahku selalu bilang, kakek itu orang yang paling susah ditebak di dunia ini. Aturan kayak gini emang ribet. Demi latih aku atur pasukan. Kakek suruh aku latih sendiri. 30.000 orang itu. Aku gak berani males-malesan. Cuma kalau pasukan ini jadi kuat beneran, baru mereka bisa jadi penutupku buat lawan paman. Tahun ke-12 Yongle, kakek mutusin buat perang ke Mobei. Biasanya kakek nyuruh aku jaga Beijing. Tapi kali ini dia malah bawa aku ikut. Kakek pernah bilang, mau jaga negara ini, nggak cukup cuma pinter buku sejarah. Kalau nggak, bakal kayak Jian Wen, jadi mangsa orang. Gampang disikat. Lihat sejarah, raja hebat yang terkenal. Mana ada yang gak jago ngatur negara sama perang. Aku seneng banget kakek kasih aku kesempatan ini. Pertama, aku bisa lihat medan perang beneran. Kedua, aku bisa coba kemampuan pimpin pasukan. Tapi yang bikin aku kaget, justru perang kali ini. Hampir bikin aku mati di Mobei. Demi keselamatanku. Setiap kali perang, kakek cuma izinin aku nonton dari jauh. Gak boleh ikut bertempur langsung. Waktu itu aku baru 16 tahun. Masih muda banget, gak takut apa-apa. Anak muda yang lagi semangat. Mana bisa tahan hati yang pengen coba-coba. Waktu pasukan Walaki kalah telak sama kakek. Karena disemangatin pelayan Likian, aku malah bawa 800 pengawal buat ngejar musuh. Awalnya aku pikir kalau menang pulang, pasti bikin kakek senang. Tapi siapa sangka pasukan Walaki lihat aku cuma bawa sedikit orang. Mereka balik badan dan kepung aku di Jiulongkou. Untung prajuritku bela aku mati-matian. Aku bisa tahan sampai bantuan kakek dateng. Setelah perang ini, aku merasa kecewa sekaligus lega. Kecewa karena pertama kali perang aku kehilangan pasukan dan kalah telak. Pulang dengan tangan hampa. Tapi lega karena perang ini bikin aku sadar kekuranganku. Cuma ngomong strategi nggak cukup buat menang. Harus pakai senjata beneran biar jadi kuat. Setelah itu, tiap kakek perang, aku selalu dibawa. Setelah bertahun-tahun dilatih, pelan-pelan aku punya kemampuan pimpin pasukan. Kayak kakek. Dan lewat jadi contoh di depan, aku bangun wibawa di tentara. Baru aku bisa nutupin jarak sama paman. Aku pernah mikir, kalau nggak ada rencana kakek yang bener-bener rapet, waktu paman memberontak nanti, apa aku punya modal buat lawan dia? Kayaknya akhirnya bakal mirip sama Jian Wen, nggak jauh beda. Dan nasibku mungkin lebih parah dari Jian Wen. Tahun ke-14 Yongle, lihat keunggulannya tinggal dikit. Paman panik dan nekat. Mau bikin pemberontakan pintu istana. Hal yang paling gak mau dilihat kakek akhirnya kejadian juga. Biar paman gak bikin salah besar, kakek tutup jaring sebelum dia gerak. Aku sama ayahku bisa lihat, kakek gak mau nanggung nama bunuh anak. Ayahku cuma bisa ikut arus, minta ampun buat paman. Kakek timbang-timbang, kurangin pengawal paman. Tahun ini buang dia ke Lean. Di Lean ini, Lean bukannya peringatan dari kakek buat paman. Suruh dia hidup tenang dan senang. Paman gak mati bikin aku agak kecewa. Dengan sifat paman, dia pasti gak bakal nyerah gitu aja. Tapi selama dia jauh dari pusat kekuasaan, aku bisa punya waktu buat cepet gede. Nanti, meskipun paman ikutin kakek bikin pemberontakan lagi, aku bakal jadi lawan yang layak.
beberapa tahun ke depan. Selain paman ketiga di ibu kota agak ganggu, gak ada satupun keturunan keluarga yang bisa ancam aku. Dan ini semua berkat rencana kakek. Agustus tahun ke-22 Yongle. Bulan yang gak bakal aku lupain seumur hidup. Waktu itu kakek lagi perang di luar. Ayahku malah ketemuan sama menteri di kediaman pangeran. Aku kaget banget. Ayahku gak pernah langgar aturan. Sekarang kok mendadak begini? Pasti ada hal besar. Ternyata staf militer Cui kirim kabar. Kakek meninggal di tengah perjalanan. Biar gak ada masalah, dia mutusin buat tutup kabar duka. Karena ayahku harus ngatur di ibu kota. Dia suruh aku ke Yumucuan jemput jenazah. Aku dibesarkan kakek. Tapi di jalan ke Yumucuan, selain bingung, aku gak ngerasa sedih sama sekali. Sampai ayahku naik tahta, aku jadi putra mahkota. Baru rasa sedih kehilangan orang terdekat muncul. Aku pernah tanya ke diri sendiri, aku lebih sayang kakek apa kekuasaan? Kayaknya kekuasaan. Kalau enggak, kesedihan karena kakek meninggal. Kenapa baru datang belakangan? Waktu pemakaman negara. Di ibu kota, banyak orang mencurigakan muncul. Aku sama ayahku tahu ini mata-mata paman. Aku pernah nyuruh ayahku kirim pasukan sikat paman. Tapi ayahku gak dengerin aku. Malah kasih paman banyak hadiah. Aku gak ngerti. Ayahku udah jadi kaisar. Kenapa masih kelihatan lelet banget? Takut aku terlalu berani. Ayahku suruh aku ke Nanjing. Katanya buat bantu persiapan ibu kota baru. Tapi sebenarnya nyuruh aku ke Nanjing buat tenangin diri. Di Nanjing itu, saya membaca Jiang Nanfu yang disiapkan ayah saya untuk saya. Catatan pajak, baru aku ngerti susahnya ayahku. Kakek perang di Mobei. Meskipun sampai Gunung Langjusu. Tapi harta Ming udah habis. Bertahun-tahun ini, judi di Jiangnan digulingkan. Rakyat udah nggak kuat. Kalau aku nekat perang lagi, pasti kehilangan hati rakyat. Nanti kalau ada pemberontakan di mana-mana, paman malah punya alasan bener buat ngelawan. Setelah tahu kekuatan negara beneran, aku baru sadar betapa susahnya ayahku selama ini. Aku pengen minta maaf langsung ke ayahku, tapi malah dapat kabar ayahku meninggal. Dengar kabar itu, hati aku hancur banget. Aku benci diri sendiri gak bisa ketemu ayahku terakhir kali. Balik ke Beijing, karena jalan resmi deket banget sama wilayah paman. Biar gak ada masalah di jalan, menteri nyuruh aku balik bareng tentara. Tapi lama-lama bisa bahaya. Jadi aku cuma bawa beberapa orang kepercayaan, cepet jalan. Jalan yang biasanya setengah bulan, aku cuma butuh 7 hari. Belakangan paman ketangkep. Aku baru tahu, dia emang nyuruh orang nyegat aku di jalan balik ke Beijing. Cuma paman gak nyangka aku gerak secepat itu. Mungkin arwah kakek sama ayahku di langit yang bantu aku lolos dari bahaya ini. Setelah naik tahta, aku nerusin kebijakan besar ayahku waktu hidup. Di dalam, ringanin pajak, istirahat dan pulihin tenaga. Di luar, tarik pasukan, persempit garis batas. Paman juga pernah kirim orang buat coba-coba. Demi tenangin paman, apapun yang dia minta, aku kasih. Bukan aku takut dia, soalnya aku udah gak nganggep paman apa-apa. Tapi kalau aku mau sikat dia, harus nunggu dia gerak duluan. Sampai semua rakyat lihat ambisinya. Baru aku bisa gerak dengan alasan benar. Gak lama, paman mulai gerak. Dia pernah rencanain bareng menteri buat kerja sama. Tapi setelah bertahun-tahun kerja 2 kaisar sebelumnya, pejabat sekarang mana mau denger dia. Cepet banget rencana paman ketahuan aku. Aku kasih paman kesempatan terakhir. Tapi dia gak hargain. Waktu dia ikutin kakek angkat bendera pemberontakan. Itu hari aku tutup jaring. Paman pasti gak nyangka. Kali ini aku pimpin pasukan sendiri. Aku mau dia tahu, aku bukan Jian Wen. Dan dia bukan kakek. Aku kira paman bakal tahan lama. Tapi siapa sangka, cuma beberapa hari, paman malah kabur dari kota buat nyerah. Ngebasmi pemberontakan Pangeran Han. Aku hampir gak perlu perang buat bikin dia takluk. Bukan paman lelet di dalam,
Bukan juga aku hebat banget. Tapi dua kaisar sebelumnya udah kasih aku. Dasar yang kuat banget. Awalnya aku nggak mau bunuh paman. Asal keluarganya nggak keluar rumah, aku bisa kasih dia hidup. Dan jamin dia hidup enak selamanya. Aku pikir 3 tahun bisa nyelesain semuanya. Tapi sampai mati paman gak nganggep aku serius. Aku baik-baik datang nemuin dia. Dia malah sengaja bikin aku jatuh. Kalau nggak dibunuh, wibawa aku di mana? Aku nggak ada pilihan. Terpaksa kunci paman di dalam. Bakar hidup-hidup. Biar nggak ada masalah lagi. Aku juga bunuh 9 anaknya paman. Aku bukan orang yang suka bunuh. Keluarga paman sampai segitu nasibnya. Semua karena ulah dia sendiri. Nggak tahu tobat. Jangan salahin aku kejam. Aku tahu paman pernah lebih dari sekali bilang ke orang. Katanya dia seumur hidup punya kesempatan jadi kaisar. Sayangnya jatuh di tangan aku. Aku pikir sampai mati paman gak sadar. Kenapa dia nggak bisa duduk di tahta itu? Sebenarnya udah ditentuin sejak kakek angkat ayahku jadi putra mahkota. Udah fix dari situ. Lihat perjuangan aku sama paman. Daripada bilang paman kalah di tangan aku, mending bilang dia sebenarnya kalah di tangan kakek. Matahari, bulan, dan gunung masih ada. Jangan nangis. Semua jalan pelan-pelan.